Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengenal diri. Saya Aisyah Sarisa, mahasiswa Ilmu Komputer PSDKW Kanan dengan NPM 251705302. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas UTS struktur data saya, yaitu sistem antrean check-in bandara yang diimplementasikan menggunakan Python dengan materi stack dan juga queue. Pada program ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, menambahkan data ke queue, memproses data dari queue, menambahkan data ke stack, mengambil data dari stack, dan juga menampilkan isi stack dan queue. Pada program ini saya sudah menginput data yang sudah disimpan oleh sistem, seperti bandara tujuan dan juga bandara tempat kita mulai, yaitu CGK. Nah, bandara tujuannya di sini ada Surabaya, Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan juga Melbourne. Dengan jadwal yaitu ke Surabaya itu ada 7.30, 14.55, dan juga 21.35. Begitupun dengan penerbangan lainnya pada tanggal 1 April 2026. Masing-masing penerbangan itu memiliki nomor penerbangannya tersendiri. Misal, Melbourne pada pukul 19.20, maka nomor penerbangannya adalah ML1920 dengan terminal dan gate-nya masing-masing. Untuk ke Surabaya, itu terminalnya terminal 1, gate-nya G3. Lalu, untuk Singapura, terminal 2, gate 1, dan juga untuk beberapa tujuan lainnya. Terminal terdiri dari terminal 1 sampai 3, gate itu juga sama, terdiri dari gate 1 sampai 3. Lalu terdapat kelas penerbangan, yaitu ekonomi, ekonomi premium, bisnis, dan juga first class. Dan terakhir ada nomor kursi. Nomor kursi di sini sesuai dengan kelas penerbangannya. Ekonomi terdiri dari baris 1 sampai 50 dengan kolomnya A sampai F. Ekonomi premium baris 1 sampai 10 kolomnya A sampai G. Bisnis baris 1 sampai 12 kolomnya A sampai D. First class itu baris 1 sampai 8 kolomnya A sampai D. Lanjut kita jalankan program. Saat kita run pertama kali, tampilan utamanya adalah jadwal penerbangan dalam bentuk tabel. Di sini terdiri dari tujuan penerbangan, jam, dan juga nomor penerbangan. Dan di bawahnya terdapat menu check-in bandara yang terdiri dari check-in, cetak boarding pass, tampilkan antrean check-in dan riwayat boarding, lalu batalkan boarding terakhir, dan terakhir ada keluar. Sini, untuk melakukan fitur pertama, yaitu menambahkan data ke queue, kita perlu input menu ke 1, yaitu check-in. Sini saya tulis nama saya sendiri, nick ya. Dan kode bookingnya itu wajib 5 angka bebas. Tujuannya dengan kode IATA, yaitu kode dari International Air Transport Association. Misal saya pilih untuk ke Singapura, maka kode IATA-nya yaitu SIN. Jam penerbangannya saya pilih pukul 17.20. Nomor penerbangannya maka SG1720. Kelas penerbangan saya pilih bisnis. Nomor kursinya saya pilih 5B. Datanya sudah masuk dan semua datanya valid, maka check-in-nya berhasil. Data passengers atas nama Aisyah Sarisa itu masuk ke antrean check-in. Lalu bagaimana ketika ada data yang kita salah input? Maka akan seperti ini. Di sini saya input nama, nicknya, kode bookingnya wajib 5 angka. Tujuannya di sini saya pilih misalnya ke Hong Kong. Pukul 12.55. Nomor penerbangannya maka HK 1255. Kelas penerbangannya saya pilih bisnis.
Namun sini nomor kursinya saya pilih nomor kursi yang memang seharusnya ada di kelas ekonomi, yaitu 50F. Maka check-in-nya gagal, nomor kursi 50F tidak tersedia untuk kelas bisnis. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengisi passengers kedua dan juga ketiga. Di sini penumpang kedua dan penumpang ketiga sudah saya masukkan atas nama Siti Sabrina dan juga Nadia Zauza. Nah, lalu untuk fitur kedua dan ketiga, yaitu memproses data dari queue sekaligus menambah data ke stack, kita bisa lihat di menu kedua sekaligus. Nah, di sini saya mencetak boarding pass. Sistem mencetak tiket atas nama Aisyah. Nah, saat si tiket ini dicetak atau boarding pass-nya dicetak, maka data keluar dari depan queue dengan prinsip FIFO dan didorong masuk ke tumpukan riwayat boarding atau stack. Sini saya pilih cetak boarding pass lagi untuk punya Siti Sabrina. Nah, lalu untuk fitur kelima yaitu menempelkan isi stack dan juga queue, kita bisa ditampilkan di menu ketiga, yaitu tampilkan antrean check-in dan juga riwayat boarding. Nah, di sini karena tadi boarding pass-nya atas nama Nadia Zauza belum kita cetak, maka antrean check-in-nya terdapat nama Nadia Zauza. Sedangkan riwayat boarding-nya di sini sudah ada nama saya dan juga nama Siti Sabrina. Nah, nama Siti Sabrina berada di posisi paling atas karena ia terakhir diproses. Di sini membuktikan implementasi prinsip stack seperti itu. Lalu ketika kita mengambil data dari stack atau fitur keempat di sini, kita pakai menu keempat. Nah, maka boarding punya Siti Sabrina, tiketnya Siti Sabrina itu dihapus dari riwayat. Namun, karena sudah dihapus, maka kursi dan data penerbangan Siti Sabrina itu sudah kembali lagi. Jika kita ingin menambahkan passengers dengan data yang sama seperti Siti Sabrina, itu bisa. Di sini kita coba atas nama Indrialda misalnya, nicknya, kode bookingnya. Tadi Siti Sabrina itu tujuannya ke Hong Kong, maka di sini kita masukkan HKG. Yang penerbangannya pukul 12.55. Nomor penerbangannya HK 1255.
Kelas penerbangannya di sini bisnis. Nomor kursinya yaitu 2C. Nah, walaupun sudah sama persis DT seperti tadi, kita tetap bisa melakukan check-in untuk Indrialda seperti itu. Karena tadi punya Siti Sabrina sudah dihapus dari riwayat. Sini kita bisa cetak boarding pass. Karena tadi punya Nadia Zauza itu kita belum cetak boarding pass-nya, maka di sini yang muncul adalah punya Nadia Zauza. Lalu ketika kita buka ke tampilan antrean dan juga riwayat boarding, sini akan munculnya antrean check-in-nya atas nama Indrialda, riwayat boarding-nya yang pertama adalah Nadia Zauza, dan yang kedua adalah Esa Zesarisa. Nama Siti Sabrina sudah tidak ada di sini. Seperti itu. Lalu untuk menu kelima yaitu keluar. Demikian demonstrasi program saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Esa Sarisa. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.